Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sudrajat. Perkenalkan saya Hadiah Widaliana. Kali ini akan mempresentasikan tugas besar 2 saya yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Sebelumnya mohon maaf apabila suara saya agak kurang jelas atau ada batuk-batuk nantinya karena saat ini saya masih kurang sehat. Oke, langsung kepada latar belakangnya, mengapa Indonesia diminati oleh bangsa-bangsa di dunia. Eh, Menurut data dari sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 1.300 suku dan memiliki 718 bahasa daerah. Dan hal tersebutlah yang membuat Indonesia memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Keindahan dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia inilah yang menjadi salah satu daya tarik warga asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, karena salah satu cara untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda dengan kita bahasanya adalah dengan mempelajari bahasa mereka. Sehingga dengan mudah kita dapat mempelajari budayanya dan lain sebagainya. Nah, bahasa Indonesia ini dipelajari bukan hanya di Indonesia, ternyata ada 45 negara lainnya yang juga mempelajari bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Dan bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-10 bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, lalu kita masuk kepada pembahasan yang pertama, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia. Itu pertama, bahasa Indonesia ini merupakan termasuk bahasa yang paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada di beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal cukup mudah dipahami. Alasan berikutnya adalah karena bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafal dihafal karena di dalam bahasa Indonesia sendiri ini banyak menyerap kosakata dari asing, misalnya dari bahasa Inggris dan lain-lain. Sehingga bahasa Indonesia relatif mudah diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penyerapan. Termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot untuk menghafal kosakata tertentu. Yang ketiga, negara Indonesia itu menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang terbesar di dunia. Yang terakhir, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru, di mana hal ini tentu menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, tentunya dengan kita menguasai bahasa Indonesia, orang luar akan menjadi lebih mudah untuk melakukan bisnis dan melakukan investasi di Indonesia. Nah, berikutnya, apa saja sih kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Kita lihat satu persatu. Yang pertama dari Australia. Di Australia terdapat 187 sekolah dasar yang terdapat pelajaran bahasa Indonesia, tepatnya di Australia Barat. Dan terdapat mata kuliah sastra Indonesia di beberapa universitas di Australia. Berikutnya adalah di Mesir. Di Mesir merupakan ada negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia dan terdapat Pusat Studi Indonesia di Suez Canal University. Lanjut ke Juventus, Inter Milan. Terdapat 3 klub Italia yang memiliki situs dalam bahasa Indonesia, yaitu Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Klub-klub besar tentunya ya yang diketahui oleh seluruh dunia. Lalu di Vietnam, bahasa Indonesia itu sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan dan menjadi bahasa resmi kedua sejak akhir 2007. Di Jepang, terdapat Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia. Dan ada lebih dari 12.500 peserta yang telah mengikuti tes kemampuan berbahasa Indonesia. Di Tokyo Gaikugo Daigaku, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa asing kedua. Dan di beberapa universitas terdapat pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia.
Di antaranya Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, University Kajian Asing Osaka, Universitas Songo Kyoto, dan Universitas Setsunan. Di Facebook, semua pasti tahu Facebook. Facebook sudah mendunia dan bahasa Indonesia menjadi peringkat kelima bahasa yang paling populer digunakan. Yang terakhir adalah WordPress. Dalam WordPress, bahasa Indonesia merupakan bahasa terbesar ketiga setelah Inggris dan Spanyol. Ya, itulah beberapa contoh kehebatan bahasa Indonesia di dunia. Kami perlu patut bangga ya sebagai orang Indonesia. Oke, berikutnya, apa yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Mohon maaf. Yang pertama, karena rendahnya kualitas sumber daya manusianya di Indonesia itu sendiri. Yang kedua, dalam menggunakan banyak bahasa banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak menggunakan seperti kayak lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa gaul ya, bisa dibilang. Yang ketiga, mengenai paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Jadi kalau misalnya pakai bahasa Inggris dipandang lebih intelek, lebih berpendidikan seperti itu. Jadi masyarakat terutamanya anak-anak muda lebih banyak menggunakan bahasa asing ya. Yang terakhir adalah daya tarik politik ekonomi yang rendah. Nah, sekarang bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri? Yang pertama, kita bisa mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment, membuat film-film yang keren, sinetron-sinetron yang berbobot, yang bermanfaat, yang diminati oleh banyak orang gitu. Dari sana kita bisa mensosialisasikan bahasa Indonesia. Lalu bahasa Indonesia sendiri perlu digunakan sebagai bahasa utama sehari-hari gitu. Dan pelajaran bahasa daerah dihidupkan kembali karena seperti yang kita tahu saat ini pelajaran-pelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah hampir jarang terdengar ya. Tidak seperti dulu gitu. Jadi kita bisa mulai menggali lagi bahasa-bahasa daerah. Dari sana kita bisa belajar lagi tentang bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir di sini adalah saran mengenai bahasa Indonesia sendiri agar bisa lebih dikenal dan lebih diminati lagi ya tentunya. Yang pertama, kita perlu mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keseharian tentunya, bukan plesetan-plesetan atau jargon-jargon, bahasa-bahasa gaul, tapi lebih kepada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kita perlu lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa asing. Yang ketiga, kita perlu memperluas pergaulan kita untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Dan ya tidak terakhir, bersama-sama kita mengembangkan bahasa Indonesia agar dapat menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris saat ini. Tentunya kami akan sangat bangga ya apabila kita pergi ke luar negeri atau kemanapun orang-orang yang bisa menerima bahasa Indonesia. Ini berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Dan ini adalah akhir dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.